Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, tidak terasa kita semua akan menghadapi ujian sekolah nanti ya pada tanggal 24 Mei tahun 2021. Nah, hari ini ibu akan mulai membahas muatan pelajaran IPA ya, hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, fokus pembahasan kita hari ini ke rantai makanan. Seperti yang kalian lihat pada gambar ya. Di sini ada contoh gambar rantai makanan. Nah, tahukah kamu apa itu rantai makanan? Ternyata rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasar urutan tertentu yang terdapat peran sebagai produsen, konsumen, dekomposer, atau pengurai untuk kelangsungan hidup. Jadi intinya rantai makanan itu adalah rangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup. Nah, bagaimana maksud dari itu nanti akan Ibu jelaskan melalui media gambar ya. Nah, selanjutnya di sini kan tadi ada penjelasan peran dari makhluk hidup tersebut dalam rantai makanan. Ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Bahas dulu ya, apa sih produsen itu, konsumen, dan pengurai? Kalian perlu tahu hal ini sebelum lanjut ke pembahasan mengenai rantai makanan. Nah, kita kenali dulu yang pertama, produsen. Nah, produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya tumbuhan hijau. Bagaimana tumbuhan hijau membuat makanan sendiri? Itu melalui proses fotosintesis. Jadi, yang dalam rantai makanan yang berperan sebagai produsen itu adalah tumbuhan hijau. Ya. Kemudian yang kedua, konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanannya sendiri. Nah, di sini contohnya adalah seperti hewan ya. Nanti kalau konsumen ini terbagi lagi menjadi beberapa tingkatan tergantung di mana posisi mereka pada rantai makanan. Nah, yang ketiga, pengurai. Nah, pengurai adalah organisme terakhir dalam rantai makanan. Karena pengurai merupakan organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Pengurai mengurai bangkai atau tumbuhan yang sudah mati, lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman hijau untuk berfotosintesis. Nah, disinilah siklus dari rantai makanan dimulai lagi. Contoh pengurai yaitu jamur dan bakteri pengurai. Nah, sekarang kita perhatikan gambar rantai makanan berikut. Ini contoh ya. Di sini kalian lihat ada tanaman padi. Lihat dulu, fokusnya ke tanaman padi dulu ya. Kemudian ada tikus, ada ular, ada elang, kemudian elangnya mati. Ya. Nah, perhatikan. Gambar ini sudah diberi keterangan peranan masing-masing hewan tersebut. Ada yang menjadi produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Kita lihat. Produsen. Nah, produsen di sini adalah tanaman padi. Di sini tanaman padi kenapa? Karena tanaman padi bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Kemudian, tanaman padi dimakan oleh tikus. Nah, tikus ini yang pertama memakan padi, maka dia disebut sebagai konsumen 1 atau konsumen tingkat 1. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Nah, karena ular ini memakan konsumen 1, maka dia berperan sebagai konsumen 2. Ya, jadi kemudian elang memakan ular. Nah, elang di sini berperan sebagai konsumen tingkat 3. Kemudian elang nanti dia akan mati ya. Nah, pada saat elang mati maka akan menjadi bangkai. Nah, bangkai ini akan diuraikan
oleh dekomposer. Tadi contoh dekomposer ada yang jamur, ada juga bakteri. Nah, kemudian terurailah bangkai elang tersebut jadi tanah, kemudian akan menjadi zat yang diperlukan oleh tumbuhan untuk proses pertumbuhannya. Nanti akan kembali lagi menjadi penyokong tumbuhan, sehingga tumbuhan dapat tumbuh lagi, lalu dimakan lagi oleh konsumen 1, dimakan lagi oleh konsumen 2 dimakan oleh konsumen 3, kemudian konsumen 3 mati atau mati, kemudian menjadi bangkai, kemudian terurai lagi, begitu seterusnya ya. Jadi ini tidak putus, makanya disebut sebagai rantai makanan. Oke. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Nanti akan Ibu usahakan jawab ya. Jadi kalian atau ada hal yang tidak kalian mengerti, silahkan ditanyakan ya. Jadi nanti bisa Ibu tindak lanjut dengan memberi penjelasan lagi. Oke. Untuk materi ini cukup di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.